Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini, kita akan belajar fungsi logaritma. Untuk belajar materi ini, teman-teman wajib menguasai konsep dasar logaritma dan sifat-sifat logaritma. Nah, bagi yang belum belajar konsep dasar logaritma dan sifat-sifatnya, bisa teman-teman pelajari pada channel ini. Link videonya akan saya sertakan pada deskripsi video ini. Oke, sekarang kita akan belajar fungsi logaritma. Kita awali dari pengertian atau definisi fungsi logaritma. Ya, pengertian fungsi logaritma. Fungsi logaritma ini merupakan fungsi yang memuat variabel x dalam operator logaritma atau numerus. Jadi ada variabel x-nya pada numerusnya. Bentuk sederhananya seperti ini, teman-teman. Fx sama dengan basis A log x. A ini adalah basis dan x ini numerus. Nah, numerusnya belum tentu sesederhana ini, hanya x saja. Bisa aja di sini 2x tambah sekian, bisa sekian x. Pokoknya ini memuat variabel x aja numerus. Sebagai contoh seperti ini. Fx sama dengan basis 3 log x. Ini contoh fungsi logaritma. Di sini numerusnya hanya x saja. Kemudian contoh kedua, fx sama dengan basis 5 log 2x tambah 6. Teman-teman lihat di sini numerusnya ada variabel x-nya. Ini adalah fungsi logaritma. Kemudian berikutnya fx sama dengan 6 ditambah basis 7 log x kuadrat dikurangi 5x tambah 6. Nah, ini numerusnya dia memuat variabel x. Ya, nah ini contoh-contoh dari fungsi logaritma. Jadi kuncinya pada numerusnya nanti akan ada variabel x-nya. Nah, sekarang kita belajar menggambar grafik fungsi logaritma. Langkah-langkah untuk menggambar grafik dari fungsi logaritma ada 3 langkah. Yang pertama, kita buat tabel titik bantu yang memuat nilai x dan y yang memenuhi fungsi logaritma. Kemudian langkah berikutnya, kita gambar titik-titik dari tabel langkah pertama ya. Tabel yang memuat nilai x dan y atau absis dan ordinat. Nah, lalu kita gambarkan pada diagram Kartesius. Kemudian yang berikutnya, langkah terakhir, titik-titik yang kita buat dari langkah kedua kita hubungkan. Hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Nah, jadi ini langkah-langkah yang akan kita kerjakan untuk menggambar grafik fungsi logaritma. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan basis 2 log x. Oke, penyelesaiannya langkah pertama apa? Langkah pertama kita buat tabel titik bantu yang memuat nilai x dan y yang memenuhi fungsi logaritma. Kita buat tabel dulu, teman-teman. Nah, di sini saya buat tabel 3 baris dan 7 kolom ya. Kolomnya terserah teman-teman, semakin banyak itu semakin bagus ya. Tapi kalau terlalu sedikit nanti menghubungkannya susah. Kita akan memuat kurva mulus nantinya. Jadi semakin banyak kolom yang teman-teman buat, semakin banyak nilai x dan y yang teman-teman cari, itu akan semakin bagus grafiknya. Nah, baris pertama di sini ini untuk absis ya atau nilai x. Kemudian di sini untuk nilai y. Nilai y dari fungsi ini, y itu sama dengan fx ya. Sama dengan, nah ini fungsinya basis 2 log x. Kemudian yang terakhir, baris terakhir, ini untuk pasangan absis dan ordinat. Untuk pasangan x dan y. Nah, berapa nilai x yang kita ambil? Ini terserah, teman-teman bebas ya. Tapi agar hasilnya bilangan bulat, usahakan nilai x ini adalah hasil pangkat dari basisnya. Di sini kan basisnya itu 2, berarti 2 pangkat sekian. 2 pangkat 0 berarti 1 bisa nih. Kemudian 2 pangkat 2, 4. Atau 2 pangkat 1, 2 bisa. 2 pangkat 5, 32 bisa. Jadi nilai x ini usahakan adalah hasil pangkat dari 2. Ya, 2 pangkat sekian pokoknya. Oke. Nah, saya mulai dulu dari 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan 1. Jadi x-nya saya ambil dulu 1. Nah, teman-teman masukkan 1 ini ke sini. Kita cari F1. F1 berarti 2 log 1, basis 2 log 1. Basis 2 log 1 berapa? 2 pangkat berapa biar hasilnya 1? Berarti kan 0. Ya enggak? Nah, dapat y-nya 0. 2 log 1, basis 2 log 1 itu 0. Jadi pasangannya x, y 1,0. Nah, nilai x berikutnya yang saya ambil 2 pangkat 1 aja. Ya, 2 pangkat 1 berarti 2. Kita ambil 2.
Nah, sekarang kita cari 2 log, basis 2 log, X-nya ganti dengan 2. Basis 2 log 2 itu kan 1. Jadi pasangannya adalah 2,1. Kemudian nilai X berikutnya, tadi kan 2 ini 2 pangkat 1. Sekarang kita ambil 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. 2 log 4 itu basis 2 log 4 itu 2 ya. 2. Jadi pasangannya adalah 4,2. Kemudian berikutnya berapa? 2 pangkat 3, 8. X-nya kita ambil 8. 2 log 8 itu 3. Jadi pasangannya adalah 8,3. Yang terakhir saya ambil 2 pangkat 4 yaitu 16. Jadi basis 2 log 16 itu 4. Ya, jadi pasangannya adalah 16,4. Nah, di sini saya udah dapat berapa pasang nih? Ada 5 pasangan ya. 5 pasangan absis dan ordinat. Berarti akan ada 5 titik yang kita buat. Sekali lagi, semakin banyak pasangan titik yang teman-teman cari, itu hasilnya akan kurva mulusnya akan semakin bagus. Nah, ini baru langkah pertama ya, kita membuat tabel titik bantu berupa nilai X dan Y yang memenuhi fungsi logaritma. Kemudian langkah kedua, gambar titik-titik dari tabel langkah pertama pada diagram Kartesius. Kita buat diagram Kartesius. Ya, teman-teman lihat aja di sini nilai X-nya itu paling kecilnya 1, paling besarnya 16. Kemudian nilai Y-nya itu paling kecilnya 0, paling besarnya 4. Jadi kita bisa memperkirakan diagram Kartesiusnya itu kira-kira seperti ini nih. Ya, nilai X-nya itu dari 0 sampai maksimal itu 16 ya. Atau semakin besar nilainya akan semakin bagus, bisa. Ya, kalau misalnya teman-teman ngambil lagi 32, perpanjang lagi boleh. Oke, kita kasih angkanya. Dan nilai Y-nya itu dari 0 sampai 4. Nah, sekarang kita gambar titik-titik dari tabel langkah pertama. Ada 1,0 berarti X-nya 1, Y-nya 0 kan di sini ya. Di sini, kemudian 2,1 X-nya 2, Y-nya itu 1 berarti di sini. Ya, di sini titiknya. Kemudian ada 4,2 X-nya 4, Y-nya 2 kalau kita gambar itu di sini. Kemudian ada 8,3 X-nya 8, Y-nya 3 di sini. Oke, ini titiknya. Kemudian yang terakhir ada 16,4 X-nya 16, Y-nya 4. Kita buat di sini. Oke. Nah, kita udah menggambar titik-titik dari tabel langkah pertama pada diagram Kartesius. Langkah terakhir, hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus ya. Ini kita hubungkan jadikan kurva mulus. Maksudnya kurva mulus itu kurva yang enggak kaku ya. Jadi kalau jangan sampai teman-teman gambar itu kaku, ada sudutnya, tapi ini kita buat mulus. Kita buat kurvanya itu halus. Nah, ini tidak boleh memotong sumbu Y. Ini kan sumbu Y. Kenapa? Karena sumbu Y pada fungsi ini merupakan asimtot. Jadi ini nggak boleh memotong. Jadi kalau kita buat, dia nggak akan motong ke sini teman-teman. Ini adalah asimtotnya, sumbu Y-nya. Sumbu Y ini adalah asimtot dari kurva tersebut. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana mencari asimtotnya ya. Oke, nah itulah langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi logaritma. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan domain fungsi logaritma. Domain atau daerah asal ya, daerah asal dari fungsi logaritma. Nah, teman-teman perlu ingat kembali syarat dari basis dan numerus yang sudah pernah saya bahas di konsep dasar logaritma. Syarat basis itu pertama harus positif, jadi lebih dari 0. Dan yang kedua, basis itu tidak boleh bernilai 1 ya. Jadi syarat basis ada 2. Pertama lebih dari 0, yang kedua basis tidak bernilai 1. Nah, syarat numerus itu hanya 1, numerus itu harus lebih dari 0. Artinya numerus itu harus positif. Nah, ini syarat basis dan numerus. Langsung aja ke contoh bagaimana cara menentukan domain dari fungsi logaritma. Tentukan domain fungsi f(x) sama dengan basis 6 log 3x tambah 9. Nah, teman-teman lihat di sini variabel x itu kan ada pada numerus ya. Ini kan numerus. Variabel x ada pada numerus. Jadi kita gunakan syarat numerus, teman-teman. Jadi domain itu berapa sih nilai x yang boleh di sini? Nah, karena syarat numerus itu harus positif, berarti tidak semua nilai x bisa kita masukkan ke sini. Ya, jadi hasilnya itu harus positif ini. Oke, jadi kita gunakan syarat numerus karena x-nya terdapat pada numerus. Penyelesaian syarat numerus apa?
numerus itu harus lebih dari 0 atau positif. Jadi di sini numerusnya kan 3x tambah 9. Jadi 3x tambah 9 lebih dari 0, oke. Kemudian 3x lebih dari 0 dikurangi 9 negatif 9 kan. Jadi x lebih dari negatif 9 kita bagi 3. X-nya lebih dari negatif 3. Nah, itulah domain dari fungsi fx sama dengan basis 6 log 3x tambah 9, yaitu x di mana x lebih dari negatif 3, x anggota bilangan real. Nah, jadi untuk mencari domain, teman-teman perlu lihat nilai x-nya dia ada pada numerus, berarti gunakan syarat numerus. Kalau seandainya nilai x itu ada di numerus dan juga di basis misalnya ya, misalnya ada di basis, berarti syarat basis juga perlu teman-teman perhatikan, harus lebih dari 0 dan tidak bernilai 1. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan asimtot dari fungsi logaritma. Kuncinya numerus kita buat sama dengan 0. Ini mencari asimtot ya. Artinya ini numerus sama dengan 0, nanti kita akan dapat x sama dengan sekian. Itu adalah garis yang tidak mungkin tersentuh oleh kurva ya. Contoh misalkan, tentukan tipe ya. Tentukan asimtot fungsi fx sama dengan basis 5 log 2x min 12. Nah, kita jadikan numerusnya itu sama dengan 0. Di sini numerusnya adalah 2x dikurangi 12. Jadi penyelesaiannya kita jadikan numerus sama dengan 0. Numerusnya adalah 2x min 12. Jadi 2x min 12 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 0 dikurangi negatif 12 atau positif 12. Maka x-nya adalah 12 dibagi 2, x-nya sama dengan 6. Nah, x sama dengan 6 ini adalah asimtot dari fungsi ini. Contoh lagi. Tentukan asimtot, lagi-lagi tipe. Asimtot fungsi fx sama dengan basis 5 log 3x min k. Oh, ini kayaknya ada kesalahan ya. Kita ralat sedikit. Nah, ini harusnya gini. Asimtot fungsi fx sama dengan basis 5 log 3x min k adalah x sama dengan 4. Tentukan nilai k-nya. Jadi di sini asimtotnya sudah diketahui, kita akan mencari nilai k-nya ya. Penyelesaiannya sama, kita gunakan numerus sama dengan 0. Pokoknya ini kuncinya. Numerus sama dengan 0. Jadi di sini 3x min k sama dengan 0 ya. Jadi 3x sama dengan positif k, maka x-nya sama dengan k dibagi 3 atau k per 3. Nah, ini adalah asimtotnya, x sama dengan k per 3. Sementara di soal sudah diketahui asimtot adalah x sama dengan 4. Jadi kalau gitu, nilai ini harus sama dengan ini ya. K per 3 sama dengan 4. Maka k-nya berapa? 4 kali 3, k-nya adalah 12. Nah, itu bagaimana cara menentukan asimtot dari fungsi logaritma. Untuk memperdalam pemahaman teman-teman tentang fungsi logaritma ini, silakan kerjakan 5 soal berikut. Pembahasannya insya Allah akan saya upload di video berikutnya. Oke, sampai sini dulu video tentang fungsi logaritma. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.